Salam. Salam. Ya, pada malam ini kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan kita diperkenankan Tuhan untuk hadir dalam persekutuan ini untuk menyembah Tuhan, dan tibalah pada kesempatan ini kita belajar firman Tuhan. Saya mengajak Rosa Dwi untuk kita belajar firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 8. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8. Satu ayat sambil kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ibadah ini. Kalau sudah temukan Mazmur pasal 16 ayat 8, katakan amin. Amin. Ya, ini kurang semangat ini. Masih hidup ini kan semuanya. Kalau sudah menemukan silakan katakan amin. Amin. Ya, judul pada firman Tuhan ini bahagia orang saleh. Ayat 8 kita bacakan bersama dengan semangat. 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Oke, puji nama Tuhan. Dikatakan yang berbahagia oleh firman Allah, yaitu setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu teguh di tengah goncangan hidup. Oca tentu tahu goncangan. Goncangan itu apa? Kalau dalam pelajaran IPA, goncangan apa itu? Suka pelajaran IPA ya kalian? Ada kan istilah goncangan dalam itu pelajaran IPA sama IPS juga kalau di geografi. Ya. Goncangan itu apa? Goncangan itu adalah sesuatu yang menggetarkan gitu ya. Ya kan? Bisa bencana alam itu. Apalagi kita cuma bencana alam saja. Tetapi dalam kehidupan masalah bisa menggoncangkan. Masalah itu juga macam-macam lagi, ya kan? Kita sesuai Tuhan. Ketika terjadi masalah dalam kehidupan kita, buat kalian ada goncangan oleh sebuah masalah apapun yang terjadi dalam hubungan pertemanan kalian, contohnya, atau juga dalam pendidikan kalian, ada juga goncangan masalah. Dan ada lagi goncangan-goncangan selain hal itu. Apa respon kalian ketika kalian mengalami goncangan itu? Takut? Pasti takut, ya kan? Itu manusiawi. Ya. Goncangan masalah, bencana alam, masalah apapun membuat manusia menjadi takut. Itu sesuatu yang bersifat manusiawi. Tetapi bagaimana respon kita sebagai anak Tuhan kalau masalah menggoncangkan kita? Apapun itu masalahnya, dalam bentuk apapun itu. Kita diberitahukan oleh firman Tuhan dari kitab Mazmur ini, dari seorang Raja Daud. Apa yang Daud lakukan? Coba Rosa bacakan ayat yang ke-8 paling pertama. Berhenti sampai di situ. Apa yang Daud lakukan? Memandang kepada Tuhan. Ya, saya mau tanya Rosa sama Dwi. Masalah besar apapun yang terjadi di dunia ini, di dalam keluarga kalian, di dalam hubungan pertemanan kalian, di dalam pendidikan kalian, apakah besar kalau dibandingkan dengan Tuhan? Kalau jawaban Rosa, lebih besar masalah itu atau Tuhan? Lebih besar masalah atau Tuhan? Apa jawaban kalian? Tuhan. Tuhan yang terlebih makanya Daud memandang kepada Tuhan. Karena Daud percaya Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang terlebih besar. Masalah apapun yang terjadi tidak akan bisa melebihi itu Tuhan. Ya, karena Tuhan yang terlebih besar. Makanya Daud memandang kepada Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan pasti memberikan
jalan keluar. Makanya Daud mengandalkan Tuhan. Nah itu, ketika ada masalah dalam kehidupan kalian, apa yang perlu kalian lakukan? Memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan, Dia berdiri di sebelah kanan kalian. Daud mengakui, Tuhan berdiri di sebelah kananku, kata Daud kan di dalam ayat 8 bagian B. Makanya Daud tidak goyah. Berarti Tuhan yang sanggup memberikan ketenangan ketika masalah membuat kehidupan Daud tergoncang. Hanya Tuhanlah sumber ketenangan. Makanya kita sebagai Tuhan, kita harus semakin lebih dekat kepada Tuhan. Begitu ya, bahasa dan duit. Nah, jadi jangan kalau ada masalah minum rendang. Ya, jangan kalau ada masalah minum alkohol. Ya, apalagi jangan kalau ada masalah pakai narkoba. Ya. Cara orang dunia ya memang kayak gitu. Pakai narkoba, minum alkohol. Padahal itu merusak tubuh. Nah, itu yang harus kalian pahami. Tuhan mengajarkan kita sebagai anaknya untuk merawat tubuh, karena tubuh kita ini adalah ciptaan Tuhan yang harus kita pelihara, yang harus kita rawat. Begitu. Percayalah bahwa ketika memandang kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong sehingga Tuhan menyatakan penyertaannya, dan Tuhan pasti menguatkan kita, menopang kita, sehingga kita mampu melewati dan melawan segala masalah. Hanya Tuhan yang sanggup membawa kita mampu melewati segala masalah, membuat kita menang atas segala masalah. Makanya kita harus selalu setia memandang kepada Tuhan, selalulah lebih dekat kepada Tuhan, dan semakin lebih mengandalkan Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada kalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur firman Tuhan ini, kita berdoa. Engkau adalah gunung batu, tempat perlindungan kami, kota benteng kami yang teguh. Ketika kami mengalami masalah yang besar, sekalipun masalah itu menggoncangkan kami ya Tuhan, membuat kami takut, tapi kami percaya bahwa Engkau terlebih besar dari segala masalah apapun yang kami alami, karena Engkau adalah Allah yang adalah sumber pengharapan kami, penolong yang setia dan sempurna, yang dapat kami andalkan, yang sanggup menyelesaikan segala masalah hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami semakin lebih dekat kepadamu dan selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal di setiap waktu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Kepada WL silakan.